Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Materinya yakni tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di sini Bapak sudah menuliskan tentang poin-poin yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Indonesia yakni melalui jalur perdagangan. Masuknya Islam di Indonesia ini melalui jalur perdagangan dimulai pada abad ke-7 hingga ke-6 Masehi. Di sini saluran penyebaran Islam sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka juga memiliki kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, ini letak geografis yang sangat strategis. Yang kedua, kesuburan tanahnya. Dan yang ketiga adalah penduduk Indonesia yang terkenal ramah tamah. Yang kedua, ini jalur perkawinan. Dari jalur perkawinan ini, dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat kepada penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para saudagar tersebut. Yang selanjutnya, ini melalui jalur pendidikan. Dari jalur pendidikan ini, proses penyebaran Islam juga dilakukan secara sederhana atau yakni secara halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama atau kiai. Yang selanjutnya melalui jalan seni budaya, yang mana penyebaran Islam ini yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga, yang merupakan tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Yang selanjutnya ini melalui jalur tasawuf. Tasawuf di sini mengajarkan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Yang selanjutnya yakni melalui jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu juga, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Dari penjelasan yang tadi, apakah ada yang bertanya? Ada Pak, tanya Ya, silakan. tentang pendidikan. Bagaimana, kan Bapak tadi menyebutkan tentang halaqah. Coba jelaskan lebih rinci tentang sistem halaqah itu. Oke. Yang dimaksud halaqah di sini yakni halaqah adalah sebuah pembelajaran dalam yang disebut halaqah di sini yakni arti lingkaran. Yang dimaksud
halakoh pada maksudnya Islam ke Indonesia ini, jadi melalui jalur pendidikan, yang mana pendidikan di sini ada beberapa murid, misalkan ada 5 murid dan 1 guru, itu membuat lingkaran yang mana satu guru tersebut menjelaskan kepada muridnya dan guru menyimak. Nah, selanjutnya guru menyampaikan kepada muridnya, terus muridnya menyimak, dan yang selanjutnya murid dan guru menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari tersebut. Apa ada kurang yang kurang jelas? Cukup paham. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk menutup pertemuan pada kali ini, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan dari materi pada kali ini, jadi masuknya Islam ke Indonesia. Kesimpulannya yakni proses penyebaran ini tidak lain tidak bukan yakni dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengirimkan hidayah kepada para waliullah untuk menyebarkan Islam ke tanah Nusantara ini. Sekian, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.